Pesugihan. Pesugihan adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas, biasanya dengan bantuan entitas atau makhluk gaib. Saat melakukan ritual pesugihan, pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Dalam melakukan perjanjian, tumbal atau mahar tertentu harus dipersembahkan kepada makhluk gaib sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan yang diperoleh. Korban tumbal pesugihan ditentukan berdasarkan permintaan sang makhluk gaib, dan pelaku pesugihan harus bisa memenuhinya. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada narasumber, Bapak Usep, yang akan bercerita tentang pengalamannya. Dan di kisah kali ini berbeda dengan kisah sebelum-sebelumnya. Jadi si Bapak Usep ini dulu pernah melakukan ritual pesugihan, dan mungkin itu karena salah satu faktor dari ekonomi atau dari hal-hal yang lain sudah buntu lah, jadi bisa dibilang udah buntu gitu. Dan alhamdulillah si Bapak saat ini udah kembali ke jalan yang benar, karena sudah tahu kalau jalan pesugihan itu sangatlah tidak baik ya, atau bisa dibilang menyimpang gitu teman-teman. Oke Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silahkan perkenalkan namanya siapa, tinggal di mana, dan kegiatannya apa Pak sekarang? Enggak. Nama saya Usep Nuryadi, sering dipanggil Alam. Saya wirausaha sekarang ini. Tinggal di mana Pak sekarang? Tinggal di Sukabumi, Pak. Oh, di Sukabumi. Asalnya Bapak dari Pelabuhan Ratu. Oh, Pelabuhan Ratu, Sukabumi ya. Kabupaten ya Pak ya? Kabupaten. Kalau boleh tahu nih Bapak sekarang usaha apa nih? Wirausaha dalam bidang apa nih? Dibilang cemilan Pak. Cemilan. Bidang cemilan ya, seperti keripik singkong. Oh, keripik singkong. Iya, keripik singkong, lonjoran Pak. Lonjoran. Bapak produksi ini? Produksi. Langsung dipasarkan sendiri atau ada sales yang lain gitu? Untuk sekarang masih dipasarkan sendiri Pak. Oh, dipasarkan Belum sendiri. Jadi ada. Bapak produksi sendiri, dipasarkan sendiri? Iya, belum punya agen. Luar biasa. Oke, buat teman-teman nih, kalau yang mau tahu produksi Bapak ini saya tampilkan di layar ya. Ini produksinya, dan buat teman-teman yang mau pesan silahkan, di situ ada nomornya tertera. Oke, terima kasih. Oke Pak, sebelum masuk ke bahasan kita nih Pak nih, saya mau tanya dulu. Bapak beneran ini pengalaman pribadi Pak? Ya, ini pengalaman pribadi saya sendiri yang udah benar-benar istilahkan dijalani dan dilakonin sama saya. Oke, ini kejadiannya kapan nih Pak? Udah lama? Kejadiannya sih udah lama, di 2009 atau mungkin 2008 atau 2009 ya. 2009-an ya. Berarti ya, udah 15 tahun 14 tahun ke belakang. Oh ya, udah belasan tahun lah ya, belasan tahun yang lalu lah. Iya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam bahasan kisah nyata Bapak Usep ini dalam pesugihan, saya hanya mau mengingatkan buat teman-teman yang memiliki cerita atau kisah nyata tentang hal-hal gaib atau mistis, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Dan jangan lupa bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi ketika kita mengupload dengan video-video yang baru. Oke, kita langsung aja ke kisah Bapak Usep dalam Tungku Misteri.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya udah diundang ke Tungku Misteri. Iya, sama-sama Pak. Ini sebagian cerita saya yang apa adanya, tanpa setting, tanpa rekayasa. Ini pengalaman pribadi saya sendiri ya. Oke. Pada tahun 2009 atau mungkin 2008-2009, waktu itu perusahaan saya collab. Oh, Bapak sebelumnya memiliki Perusahaan dalam bidang ternak, ternak ayam boiler. Oh, boiler. Oh, udah kelas boiler Pak ya? Kelas boiler waktu udah itu kerjasama sama perusahaan juga. Oke, jadi Bapak join. Join. Oke, lanjut Pak. Karena kan membutuhkan biaya besar waktu itu, saya tuh bikin kandang waktu zaman dulu lah. Itu kandang saya gede Pak, ukuran 9 kali 80 meter. Oh, lumayan luas Pak ya? Lumayan, waktu itu isi ayam kurang lebih sekitar 9.000-10.000 ekor. Oh, 10.000 ekor. Iya Pak, waktu tahun itu. Berjalan berapa tahun tuh Pak? Berjalan 1,5 tahun. Dari 2006 ya, 2006 tengah-tengah nyampe 2008-2009. Oke. Waktu itu belum saya menikmati istilahkan untung Pak. Oh gitu. Iya. Itu Bapak berarti masuknya masih merintis lah ya? Merintis. Ya. Waktu itu merintis. Bahkan waktu itu jadi istilahkan saya merugi terus Pak, jangka sekian tahun itu. Oh. Merugi. Jadi harga ayam kan waktu itu kontrak ya Pak sistemnya. Waktu itu dibilang bisa masih murah Pak ya, 9.000, 8.000 per kilo, nyampe paling tertinggi itu 10.500. Ya, kontrak sama perusahaan. Nah di saat itu saya terpuruk Pak. Jadi untuk membalikan istilahkan, kan kalau misalkan dilanjutkannya juga ya percuma Pak, karena waktu itu udah nggak kebayang lah, utang saya udah menumpuk tuh Pak. Oh jadi Bapak buat modal itu pinjam dulu nih? Pinjam, saya ke bank pinjam, perorangan juga pinjam waktu itu. Oke. Dan belum sempat keganti ya? Belum waktu itu. Nah akhirnya utang makin menumpuk, tagihan makin banyak Pak. Betul. Dan waktu itu saya udah nggak tahu lagi harus gimana caranya ngadain uang per bulan untuk bayar angsuran. Utang, angsuran, mana ke perorangan gitu kan. Ya tadinya kan ada istilahkan kita udah ngelihat enaknya, nggak dipertimbangkan pahitnya Pak. Betul. Ternyata ayamnya kena penyakit terus, akhirnya merugi. Nah waktu itu udah gak karuan lah pikiran saya, badan saya juga udah nyampe kurus. Istilah kata kurus ya Pak, pikiran Pak ya? Iya. Maaf nih Pak, sebelumnya Bapak udah menikah waktu itu? Udah. Udah punya anak? Udah. Oke. Ya. Nah suatu hari saya ketemu teman nih Pak, ceritanya. Iya. Mau cerita teman, curhat. Emang saya lihat posisi dia itu istilahkan mapan Pak. Oh iya. Mapan, emang dengan jalan usaha, ada perusahaannya juga. Itu saya tanya-tanya apa resepnya usaha bisa sukses gitu Pak. Jadi dia jawab, ya kita dengan istilahkan gigi usaha dan ikhtiar. Betul. Emang saya bilang betul, ikhtiar, kita doa, saya kan gitu, ikhtiar juga. Nah mungkin saya bilang itu, saya tanya ada enggak istilahkan yang praktis, yang cepat. Oke. Nah dia akhirnya terbuka juga dan
mungkin dia juga punya rahasia itu Pak. Jadi waktu itu terbuka memberitahu saya ke suatu tempat. Sebentar Pak, Bapak menanyakan ke temen yang udah sukses, Iya. tapi Bapak minta resep yang pengen yang instan gitu ya, Iya, karena Bapak udah terlilit hutang lah terlilit istilahnya. ulang. Ya, Oke, dan akhirnya teman itu memberitahu nih. memberitahu. Berarti si teman Bapak ini juga sama nih, instan juga nih, apa gimana? Ya, Oke. jadi dia asalnya sih tidak memberikan tahu instan ya. Setelah saya korek-korek, ya akhirnya terbuka juga. Oke. Dan nah waktu itu dia memberikan alamat. Memberikan alamat suatu daerah, adanya di daerah Banten, Pak. Ya. Daerah Banten, saya suruh datang ke sana. Coba, kata teman saya ini, tanya dulu siapa tahu ada perubahan ketentuan-ketentuannya atau mungkin syarat-syaratnya, Pak. Oke, jadi itu udah langsung nih. Teman Bapak ini ngasih alamat itu berarti menuju ke tempat apa nih? Ya ke tempat orang tersebut. Orang pintar. Orang pintar. Oke. Orang pintar waktu itu, Pak. Nah, suatu hari kemudian saya berunding sama istri. Akhirnya saya berangkat sendirian ke alamat yang dikasih sama teman itu, Pak. Oke. Jadi istri mengizinkan lah ya. Izinkan, dikarenakan istri juga udah merasa istilahkan sama sakitnya sama Ya, saya. betul. Sama-sama pusing, Mbak ya. Sama-sama. Nah, singkat cerita, Pak, saya sampai ke sana ke alamat tertentu dan betul apa adanya ada orang tersebut. Ini ada suatu gimana Pak? Ganjil ya Pak. Waktu pas datang itu sekitar jam 2 atau setengah 3 ke tempat si bapak orang pintar ini. Ya. Tapi begitu ketemu, dia hanya sebatas memberikan air minum. Langsung memberikan air minum. Air minum, ya. Habis dia nggak nanya apa-apa, cuma dia bilang di sini adanya cuma ada air putih. Silahkan minum. Tapi sebelumnya dia nanya dulu Pak, Bapak dari mana kayak gitu? Belum, Pak. Oh. Waktu itu pertama saya datang ketemu sama si bapak ini orang pintar ini, nggak pernah nanya, nggak nanya sama sekali. Istilahkan saya dari mana, tujuannya apa, enggak. Oh. Cuma dia memberikan segelas air. Di sini adanya cuma air minum, silahkan minum. Oke. Nanti saya pulang lagi kemari. Oh. Saya di situ lama Pak. Di rumahnya. Di rumahnya nyampe habis maghrib. Dia baru datang. Nah di situ udah datangnya dia, baru ada pertanyaan. Kamu dari mana? Nama siapa? Mau tujuannya ke sini ada apa? Ya. Seperti itu Pak pertanyaannya. Terus saya jawab. Saya utarakan maksud saya datang ke sini, nama saya Sep, mau istilahnya, kalau orang sakit saya mau berobat. Gitu Pak. Oh katanya mau berobat kayak gimana? Nah, saya lagi kolab, saya udah dikejar-kejar hutang. Oke. Saya udah dikejar-kejar orang. Jadi hutang ini saya pingin cepet kebayar. Jadi biar beban hidup saya yang berat ini agak ringan. Ya. Itu Pak. Dan akhirnya dia itu memberikan seperti syarat-syarat Pak. Oh, langsung dikasih syarat Pak ya? Langsung dikasih syarat. Habis itu nama saya ditulis di situ, alamat saya ditulis di situ, terus saya diberikan syarat. Saya bilang syaratnya apa-apa aja Pak. Syaratnya harus kesini bawa minyak wangi. Minyak wangi. Minyak wangi misik yang asli. Gak usah banyak, kata dia cuma 1 gram atau 2 gram. Ya. Kedua harus bawa kain hitam. Kain hitam. Kain hitam kurang lebih panjang 5 meter. Ya. Terus bunga-bunga
rujak-rujakan, rokok secukupnya, 2 macam atau 3 macam. Oke. Kalau sanggup, sekarang harus pulang. Harus pulang. Iya, sekarang juga harus pulang. Pulang ke rumah Bapak. Ke rumah lagi. Oke. Kalau nggak sanggup, silahkan tidur. Besok pulangnya. Ntar dulu nih Pak, sanggup apanya? Ya istilahnya mengadakan syarat itu. syarat itu. Kalau sanggup, Bapak pulang. Iya, sekarang juga Kalau nggak sanggup, Bapak nginep. nginep. Bentar nih, saya belum paham nih. Oke Pak, lanjut Pak. Jadi saya juga nggak paham sebetulnya, Iya, gitu kan. Saya juga nggak paham. Tapi dengan tekad bulat saya pingin bayar hutang waktu itu, saya pulang juga malam itu. Oke, karena sanggup Pak ya. Sanggup, Ya. karena dihitung dirinci murah lah ya biayanya. Kita silakan walaupun susah ya, mungkin tetangga masih ada percaya walaupun misalkan pinjem juga. Agak aneh Pak ya. Iya. Ya di situ udah ada keganjilan lah, ada keanehan. Saya pikir ini udah aneh gitu Ya. kan. Akhirnya malam itu juga saya pulang. Karena waktu itu saya masih bawa motor ya. Langsung pulang malam itu juga. Pulang, nah perjalanan kurang lebih sekitar dari Pelabuhan Ratu ke daerah Banten itu, karena Banten pinggirannya juga, kurang lebih sekitar 4 jam 5 jam. Oke. Kurang lebih waktu itu datang ke rumah saya subuh. Nyampe rumah subuh. Sendirian tuh Pak? Sendirian, waktu itu sendirian. Datang rumah, istri, oh udah pulang. Ya, ini saya dikasih persyaratan ini sama istri, dibaca waktu itu. Ya. Dibaca, habis dibaca, Bapak mampu nggak belinya? Saya bilang kalau ini mah mampu. Kan ada lagi satu persyaratannya saya belum ucapin waktu itu ya. Saya di situ harus meminta surat izin. Nah, ini yang lebih aneh nih. Surat izin. Iya, surat izin nikah, untuk nikah lagi. Oke. Jadi Bapak itu harus menikah lagi. Ya, itu tadi enggak belum saya iniin ya. Iya. Utarain itu Bapak harus menikah lagi dan minta izin dari istri. Ya. Oke. Saya waktu itu ngomong ke istri persyaratannya kembang, kain, minyak wangi, dan yang paling berat minta izin untuk nikah lagi. Oke. Untuk nikah lagi Pak. Nah istri dengan respek ya silahkan aja. Istri mengizinkan. Mengizinkan Pak. Istri jawab silahkan. Iya. Oh luar biasa. Waktu itu karena mungkin dengan keadaan Pak. Ya betul. Keadaan tertekan Pak ya. Tertekan. Oke. Kita udah malu sama tetangga juga, Ya. saudara semua gitu kan. Uangnya udah saya pinjam. Ini karena saking udah buntu Pak ya. Udah buntu. Betul. Akhirnya ke paginya saya bikin surat Pak yang dipinta sama orang pintar itu. Jadi silakan saya ke istri minta izin untuk nikah lagi. Dan di situ saya jelasin juga Pak. Ini yang istri kaget ini, nikah saya sama jin Pak. Nikah sama jin? Sama jin. Oh. Jadi dengarnya juga waktu itu udah kayak gimana ya? Kok nikah sama jin gitu. Oke. Akhirnya istri juga memberikan silakan izin dari si salah satu persyaratan itu Pak. Ya. Nah udah beres, saya belanja beli ini itu keperluan lagi. Nah ke paginya lagi, sehari saya tidur di rumah, ke paginya lagi saya berangkat Dengan membawa persyaratan itu. dengan membawa persyaratan itu. Datang lagi ke sana, ya singkat cerita saya udah sampai ke tempat tujuan. Nah di situ Sebentar Pak, maaf nih Pak saya potong ya. ya. Oke, sekarang saya baru paham kenapa tadi si orang pintarnya itu kalau misalkan Bapak sanggup, Bapak pulang. Ya. Kalau nggak sanggup, Bapak tidur. Iya. Oh, berarti kalau Bapak sanggup, kenapa harus pulang itu karena ada surat izin itu ya? Ada surat izin itu. Harus meminta surat izin dari istri untuk menikah lagi. Dan menikahnya sama jin. Sama jin. Oh, betul. Luar biasa. Sama jin. Oke, lanjut Pak. Nah, udah sampai ke sana, saya kasih. Pas itu kebetulan ada. Ya. Karena udah harinya yang hari saya datang itu udah ada perjanjian harus datang hari
Oke. seharinya lagi gitu. Jadi hitungannya jadi 2 hari gitu. Iya. Saya datang lagi tepat jam 10 10 pagi nih. 10 ya pagi siang. Oke. Siapa udah nyampe lagi karena dari rumah subuh berangkat. Itu peralatan saya kasih semua. Nah dia kayak kemarin lagi, cuma ngasih segelas air. Oke. Dan di situ dia suruh nulis amalan. Amalan. Ya, ada amalan yang harus ditulis dan harus dihafalin, Pak. Apa tuh Pak? Amalan apa tuh? Bacaan-bacaan. Bacaan. Memang salah satu bacaannya sih dari ayat Al-Quran. Oke. Ya, dari ayat Al-Quran saya tidak bisa menyebutkannya, Pak. Itu masih apa? Saya takut ya. Iya, iya. Takut. Nah, habis itu saya hafalin. Kata dia, dan nanti dohor, abdas, sholat, asar juga, begitu. Nah, nanti wirid aja. Dari begitu masuk duhur sampai asar itu saya wirid itu. Amalan itu. Ya. Habis sholat asar nyambung juga ke maghrib. Jadi terus sebelum si bapak itu datang. Oke. Nah, habis isya beres si bapak itu baru datang. Cuma saya dikasih minum lagi, Pak. Minum lagi. Minum lagi, nggak dikasih makan. Minumnya itu dari cangkir, gelas, apa, beling atau plastik atau gimana Pak? Itu saya dikasihnya dari gelas bambu, Pak. Oh, gelas bambu. Gelas bambu. Dari awal juga sama tuh? Sama. Oke, ya. Dari gelas bambu. Sejenis bambu lah, dari bambu lah. Ya, bikinan. Ya. Saya cuma dikasih itu minum. Dalam hati saya berpikir, kok saya nggak dikasih makan gitu, Pak. Oke. Nah, tapi saya nggak banyak tanya. Saya tamu kan gitu, Ya. mengikuti arahan aja. Nah, udah masuk ke isya, saya nggak diperiksa, nggak ditanya lagi. Suruh tidur. Tidur di rumahnya? Di rumahnya. Udah sekarang tidur aja. Ya. Nanti sama saya dibangunin. Oke. Kata si orang pintar ini. Nah, maaf nih Pak ya, saya mau nanya lagi. Itu kondisi rumahnya itu rumah biasa? Rumah biasa apa panggung, Pak? Dia udah berkeluarga? Dia sendirian. Oh, sendirian. Dan sendirian. pas Bapak kesana nggak ada tamu yang lain? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Ya, Bapak Nggak sendiri ada. aja ya? Bapak saya Berarti sendiri, berdua ya? Sama ya berdua sama si bapak. Oke, siap. Jadi si bapak itu di tengah rumah, suruh saya tidur di kamar. Oke. Sebelum tidur kamu baca lagi ini Amalan yang tadi? Amalan yang tadi, nyampe kamu tidur. Nanti sama saya juga dibantu dari tengah rumah. Iya. Itu doa. Nah, lama-lama sambil berwirid, ngantuk juga, akhirnya tidur. Nah, di dalam tidur saya ini, saya mimpi, Pak. Oke. Mimpi didatangin seorang wanita. Wanita ya? Wanita itu, Pak, cantiknya itu wanita ini luar biasa. Luar biasa kayak luar biasa, Pak. Disebut luar biasa, saya mungkin nyampe saat ini di dunia ini belum nemu raut muka seperti itu, Pak. Oh. Tapi berbentuk orang. Berbentuk orang. Orang. Komplit gitu semuanya. Komplit nggak ada yang semuanya, aneh, rambutnya panjang, hidungnya mancung, bibirnya tipis. Iya. Pokoknya cantik lah ya. Nyampe sekarang di ingatan saya, di pikiran saya itu masih melekat. Oke. Masih Dan melekat. Bapak belum pernah menemukan wanita secantik itu? Belum. Oke. Belum ada, Pak. Itu pakaiannya pun serba indah, Pak. Dan dia, Pak, kenalan. Kenalan dalam mimpi ya? Dalam mimpi ya? kenalan. Mengenalkan diri. Namanya saya sebutin jangan ya. Nggak usah ya, Pak ya. Nah, ya. Saya sebutin namanya. Itu saya terbangun karena dibangunin sama si bapak orang pintar ini. Oke. Sekitar ada jam 3-an, Pak. Jam 3. Ya karena mimpi itu lama banget. Oke. Karena lama banget saya, Mbak. Udah jalan-jalan kemana-mana, udah main segala kemana gitu kan, tempat-tempat yang indah-indah di situ. Nah, waktu itu kuping saya ini, telinga saya ini dengar orang yang manggil nama saya. Ya ternyata
Pas saya bangun, si bapak itu, Ya, si bapak orang pintar itu suruh duduk, saya suruh ke depan, ke depan ke ke tempat ke tengah rumah, tengah rumah ya. Oke. tengah rumah. Nah, dia baru menyuguhkan kopi. Yang tadinya cuman air Putih doang. sekarang kopi ya. Sekarang kopi. Kopi apa nih Pak? Hitam. Hitam, waktu kopi hitam nih kamu katanya bangun, cuci muka, cuci ngopi. Oke. Nah, baru di situ saya dikasih makan juga. Kasih makan. Makan bareng sama dia juga. Makan sambil cerita. Ke kamu ada yang datang enggak? Si orang pintar ini nanya. Si orang nih. pintar ini nanya. Saya bingung, yang datang siapa? Nggak ada siapa-siapa gitu kan. Enggak, katanya dalam mimpi. Kamu mimpi enggak? Oh, ke saya datang, ke kamu enggak kan gitu. Oke. Bilang, dipikir-pikir waktu itu. Oh iya, saya baru inget tuh. Ada perempuan, wanita, cantik. Namanya ini bukan. Ya. Dia udah tahu. Namanya Siti inilah gitu. Ya. Kok bener banget sama? Saya bilang. Nah, inilah calon istri kamu. Oh. Tuh. Oh, saya bilang gitu. Yang dalam percaya, oh ini, ya ini. Nah, di situ udah saya beres makan, beres rokok, terus tidur lagi. Nah, saya nurut, ya tidur lagi. Itu. Karena udah ini ya, Pak. Udah apa? Udah nyampe ke subuh nih, udah sholat subuh, udah beres nih. Suruh tidur lagi, kata si bapak, kamu udah sholat subuh, kalau mau tidur lagi aja. Nah, saya mau berangkat lagi. Saya nggak banyak tanya tuh sama si bapak itu, Pak. Mau berangkat kemana-mananya ya, kita tidur lagi. Nah, ketika saya udah tidur lagi, maka mungkin udah siang, saya didatangin lagi dalam mimpi sama si Siti ini, Pak. Cewek yang tadi itu. Nah, sekarang itu dia bawa bapaknya. Iya, katanya ini orang tua saya. Kamu katanya udah ngelamar saya. Kapan mau nikahin saya? Oh. Ya akhirnya saya ngobrol sama bapaknya. Ngobrol juga. Ya betul. Saya udah ngomong sama anak bapak, saya pengen ngelamar. Nah, waktu itu saya dikasih izin Sama bapaknya. Si bapaknya ini, si bapak istrinya ini, cewek ini. Kapan katanya mau nikah? Saya bilang waktu itu pinginnya sih saya secepatnya. Emang harus cepat. Ingat ceritanya, saya waktu itu dibangunin lagi sama si orang pintar ya. Orang pintar ini udah terasa. Gak terasa waktu itu udah nyampe asar. Zuhur kelewat tuh. Zuhur kelewat. Oke. Zuhur kelewat. Nah, akhirnya saya ngobrol sama si bapak orang pintar ini. Nah, sekarang ketentuannya katanya udah ada persetujuan dari orang tua. Kata si orang pintar ini. Nah, sekarang si orang tuanya itu minta persyaratan. Oke. Nah, ada lagi katanya syarat di dalam mimpi waktu itu. Enggak, istilahnya si bapak ini enggak minta syarat apa-apa sih emangnya juga, tapi si bapak kuncen ini yang bilang. Jadi di rumah kamu itu nantinya kalau udah nikah jangan ada kipas yang dari bambu itu hihid ya. Oke. Hihid terus bambu ya. Centong yang dari kayu, terus sama dulang, kalau orang Sunda dulang ya Pak bilangnya, dulang yang dari kayu itu nggak boleh. Tuh. Kalau udah nikah. Ya. Di mana nih Pak? Ya di rumah saya nanti gitu. Di rumah Bapak sama istri yang sekarang nih. Istri yang ada ya. Istri yang ada. Sebentar. Di rumah Bapak sama istri jin ini. Sama istri yang orang ini. Oh, yang istri yang tadi Bapak minta izin. Iya. Oke, yang istri pertama lah, istri pertama. Istri manusia asli. Istri asli. Oke. Ya. Jadi persyaratannya itu berlaku di istri Bapak yang asli. Ya. Persyaratan jangan istilahnya di rumah ngadain yang itu. Oke. Nah, saya waktu itu saya bilang siap. Syaratnya apapun saya terima.
Ya. Yang penting saya pengen cepat bayar utang. Walaupun gimana caranya saya harus utang itu harus saya bayar secepatnya. Iya. Sekarang ke dalam kamar. Ke kamar Ke sih. kamar lagi, ke kamar sebelah, kan kamarnya ada 2 nih. Ke kamar sebelah. Nah di situ suruh buka saya pakaian, Mbak, baju panjang, Telanjang bulat. telanjang bulat. Oke. Cuma waktu itu diganti sama kain yang saya bawa itu, yang kain hitam. Oh, yang persyaratan awal tuh. Ya, waktu itu saya suruh tidur, Pak. Tidur telentang. Sebentar, Pak. Itu kainnya di apa? Pakein selimut apa gimana? Jadi diselimutin, Pak. Diselimutin seluruh tubuh. Di seluruh tubuh ditutup. Oke. Ditutup. Habis ditutup ditaburi bunga, Pak. Minyak bunga itu ditaburin. Persyaratan yang tadi dipakai Persyaratan ya. yang tadi dipakai. Ya habis itu diguyur pakai air. Kamu katanya sambil ngomong siapa itu jangan sampai kemana-mana ya. Kamu juga nanti aja ada yang datang. Oke. Lama saya nunggu, pikiran udah gelisah. Dengan tiba-tiba saya perasaan saya ada yang bawa, Pak. Ada yang bawa. Ada yang bawa ke suatu negara. Ke suatu negara. Itu Bapak mimpi apa sadar nih? Ini dalam keadaan saya nggak tidur, sadar. Oh, sadar. Sadar, Pak. Dalam keadaan sadar. Bahkan perasaan saya pakai pakaian emang serba hitam, rapi. Ya pokoknya rapi lah, Pak. Datang saya ke sana itu sama si Bapak orang pinter ini. Bapak masuk ke dunia lain ya? Ya itulah kesebut saya masuk ke dunia lain. Oke. Di situ saya kaget, Pak. Kok saya ada di istana? Di istana megah, Pak. Itu saya lihat keramik lantainya, Pak. Itu bukan kayak mungkin di duniawi ya. Di dunia itu mungkin marmer ya. Tapi sana bukan marmer. Dan itu berlian. Yang saya dudukin ya saya ini berlian. Berlian, emas. Di situ hiasan-hiasan rumah, lampunya juga di dunia itu nggak ada lah. Kayak lampu bola-bola itu enggak. Itu lampunya lampu gimana ya? Penerangan itu seadanya kayak kita apa ya? Terang bulan di bulan tanggal 15 begitu. Oke. Tapi terang, kelihatannya itu semua dengan penglihatan mata saya dalam keadaan sadar, saya di pikiran sadar. Saya makanya baca surat, istighfar segala macam di situ, sadar saya. Bahkan saya juga sampai gigit jari, rasa sakit. Nggak percaya ya? Nggak percaya, Pak, saya. Kok saya bisa masuk ke suatu tempat yang segitu indahnya? Iya, oke. Nah waktu itu saya udah dicegat di depan, istilahnya pintu udah dicegat sama wanita cantik. Oh, dia menyambut? Nyambut. Wanita yang tadi nih? Iya, wanita yang dalam mimpi itu. Oke. Saya nyampe kaget waktu itu, gigit jari lagi, bener enggak ini? Ya ternyata benar, Pak. Tuh dia tersenyum manis, Pak. Indah sekali lah. Tuh saya dijemput di kalungin bunga. Oh, ini kayak mau nikahan ya, Pak ya? Ya. Bapak jadi pengantin berarti? Ya mungkin waktu itu fokus itu jadi pengantin. Oke. Karena udah ada lamaran dari mimpi itu. Betul. Datang dikalungin sambil digendeng. Pas di aula masuk ke dalam istilah kayak istana kerajaan, Pak. Dan itu banyak orang. Banyak orang, Pak ya? Banyak orang. Tapi yang anehnya, sampai saya tercengang, merinding, itu kepalanya manusia, tapi ke bawahnya ada yang ular. Oh. Terus ada yang ke bawahnya seperti kuda, ada ke bawahnya seperti babi, ada yang buaya, macam-macam, Pak ya? Macam-macam itu di dalam. Saya sampai aneh, bahkan ada orang yang saya kenal. Orang yang Bapak kenal? Ada yang saya kenal. Dia itu kepalanya dia asli kepala dia, muka dia, tapi ke bawahnya itu badannya badan buaya.
Itu teman bapak, bapak kenal itu siapa? Kenal, itu masih teman juga. Oke. Teman. Bukan teman yang tadi ngasih alamat nih? Bukan. Oh, bukan. Nggak Pokoknya lagi, teman tapi bapak ya. teman emang saya ingat kan dia itu udah meninggal gitu. Oh, oke. Udah meninggal, tapi kok ada di sini ketemu sama saya. Tapi di situ saya nggak istilahnya nggak ada yang ngomong semua juga. Terkecuali si bapak orang pinter ini sama si bapaknya Wanita itu ya? perempuan ini. Oke. Jadi si bapak ini uluk salam, assalamualaikum, dia jawab, Assalamualaikum, Pak. iya. Oke. Jawab. Makanya di situ saya aneh, kok ucapannya lisan-lisan yang dibacakan dari ayat Al-Quran, tapi ini bentuknya ini seperti ada ular Siluman lah itu, ya. iya. Nah, di situ saya istilahnya dipersilahkan duduk. Saya duduk, nurut waktu itu kayak kena apa? Hipnotis atau sihir ya. Bapak nurut aja gitu ya? Nurut, saya duduk ya duduk. Nih di pinggir, kayak kita bener-bener kayak apa, mau resepsi pernikahan, Ya, mau akad ya? mau akad di situ. Di situ bahkan ada meja yang dihias bener-bener indah, marmer kayak kaca, pokoknya masya Allah lah. Mungkin di dunia saya nggak bakalan nemu lagi seperti begitu, Pak. Saya pengen tahu nih, perasaan bapak nih waktu itu, apa yang bapak rasakan gitu? Seneng, takut, aneh, atau apa gitu? Itu waktu itu campur aduk, Pak. Campur aduk ya? Ada senengnya, ada takutnya, jadi berbaur campur lah. Ya. Berbaur campur waktu itu nggak karuan. Oke. Jadi bahkan keringat dingin, keringat udah segala macam di situ. Saya udah apa ya, udah bener-bener waktu itu dengan mata duniawi saya itu udah inilah Pak, udah apa, udah bener-bener waktu itu pikiran udah galau bener lah. Ya, ya, ya. Oke, saya ngerti. Campur bahagia campur apa di situ. Ya akhirnya di situ saya ditanya sama si orang tua perempuan ini, kamu udah siap belum nikahin anak saya? Saya waktu itu emang udah niat di dalam hati, apapun yang terjadi, Udah resikonya apapun yang terjadi, bulat Pak ya tekadnya ya? saya jalanin. Karena hidup saya ini udah bener-bener waktu itu. Ya. Akhirnya saya jawab, saya siap. Tuh, siap untuk nikahin putra bapak. Syarat-syaratnya udah tahu. Tapi yang udah ditanya lagi sama apa-apa aja. Si bapak ini bilang ke kamu, jawab waktu itu, di rumah jangan mengadakan centong dari kayu, Ya. terus kipas dari bambu, sama kalau orang Sunda dulang Ya, yang dari kayu. Oke. Nah waktu itu saya tanya sama calon istri kamu mau minta mahar apa atau mas kawin apa. Oke. Mas saya ditanya tuh waktu itu si perempuannya atau calon istri saya, kamu mau mas kawin atau mahar apa? Saya orang nggak punya, saya nggak bawa apa-apa. Ya. Dia bilang saya cuma minta syahadat sama sholat 5 waktu. Syahadat dan 5 waktu itu Ya baik dong Pak. Ya. Terus baik. Saya belum paham nih. Sangat baik. Jangan ditinggalkan gitu ya. Iya, dalam arti ya mungkin ya sholat yang 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Betul. Ya kita jangan lepas dari Syahadat. syahadat. Oke. Pakai itu. Cuman itu aja Pak Mahar. Cuma itu. Waktu itu ya, oke saya siap, saya sanggup. Jadi bikin perjanjian. Perjanjian ditulis nih? Apa gimana? Enggak. Jadi istilahnya saya berjanji. Oke. Gitu. Jadi katanya dia, kamu udah kalau misalkan sanggup silahkan janji. Oke. Di depan semua, di depan bapak saya. Jadi di situ saya janji, saya memberikan mas kawin. Mas kawin ini saya lakonin sholat 5 waktu, nggak bakalan istilahnya bolong. Ya. Selama ya kan hidup saya masih berumah tangga sama kamu.
Jadi nanti saya insya Allah akan wirid juga syahadat setiap sholat. Iya. Udah itu saya itu mungkin ya sama Amil atau sama bapaknya itu dinikahin. Dinikahin. Terjadi lah ya. Jadi ijab kabul lah. Ijab kabul. Ijab kabul. Ijab kabul. Habis ijab kabul beres selesai, kita pesta. Ada pesta juga. Ada pesta hajat. Hajat gede. Masih di tempat yang tadi nih? Masih di tempat tadi. Oh, itu yang aneh nih, ada yang aneh. Kan waktu pertama ini seperti misalkan musik-musik atau gamelan kan nggak ada. Tapi ketika udah beres, saya duduk di pelaminan, sama lah kayak orang. Yeah. Duduk di kursi, begendengan gitu kan. Bahkan ada apa sih kalau di ini pagar ayu ya, pagar ayu. Oke. Pagar ayu, tamu-tamu juga banyak. Jalurnya musiknya musik degung. Degung Sunda dong. Sunda. Oke. Ini musik degung, saya diiringin lagu degung lah gitu. Waktu itu terus berlanjut, ya akhirnya selesai juga. Sebentar ya Pak. Tamu-tamu tadi kata Bapak banyak nih. Itu berupa manusia normal apa gimana? Ya campur. Oh campur. Campur, makanya saya kaget itu banyak unik, kaget, bener-bener kaget karena itu tadi yang saya pertama dijelasin, ada buaya, ada ular, berkepala manusia. Oke. Saya waktu itu nggak banyak tanya Pak, karena ada tekanan takut juga. Saya banyak tanya. Cuma saya nyubit-nyubit sama istri, itu siapa, itu kenapa gitu. Istri sama sekali nggak jawab. Tuh berlanjut lah, akhirnya ceritanya beres lah Pak. Tuh tamu udah beres, undangan udah nggak ada, ceritanya hajatan ditutup Pak. Ya. Udah beres itu saya dapat wejangan dari si orang tua, jadi mertua saya. Jadi wejangan nyampe sekarang juga, ingat. Yang 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Terus syarat-syaratnya ini yang tadi kamu ucapkan itu jangan sampai istilahkan kelewat, dan kamu harus punya kamar khusus juga. Kamar khusus? Iya, karena kamu nggak bakalan bisa datang lagi kemari. Maksudnya ada kamar khusus di mana nih Pak? Gimana? Jadi nanti saya udah pulang ke rumah saya. Rumah yang asli nih. Ya, rumah yang asli ya. Iya, ke rumah saya. Nanti kan istri saya katanya, istri kamu nanti kan sama kamu dibawa. Sono gitu. Jadi Bapak harus punya ruangan khusus. Ruangan khusus, jangan dicampurin katanya. Ya, gitu. saya mengerti Pak. Karena kamu punya istri katanya gitu. Habis itu biasa yang namanya pengantin Pak masuk ke suatu ruangan, mungkin ke kamar ya Pak, ke kamar si perempuan ini. Itu Pak di dalamnya luar biasa Pak. Luar biasa aneh. Ya semoga sisir dari emas Pak, kaca hiasan dari emas berlian. Saya disuruh tidur, boro-boro bisa tidur Pak, walaupun istri saya lihat secantik, bener-bener cantik. Sangat menggoda waktu itu Pak, menggoda banget. Tapi saya teguh dalam hati waktu itu, saya nggak berbuat apa-apa. Situ istilahnya seperti kita melakukan hubungan badan suami istri. Betul. Ya mungkin hanya sebatas istilahnya kita ngerangkul. Nggak lebih dari itu. Akhirnya saya tertidur Pak. Udah tertidur, saya ada yang kebangunin. Dibangunin. Pas dibangunin, saya ingat bangun, posisi saya masih seperti pertama. Di kamar orang pintar itu? Di kamar orang pintar itu masih tertutup kain hitam. Nah kaget kan, dibangunin, ya bangun. Itu perasaan saya sehari di sono. Ternyata saya tidur di rumah itu udah seminggu. Pak? Seminggu. Saya tidur di kamar itu seminggu. Padahal acara Bapak cuma sehari. Saya bangun, saya dipanggil, bawa pakaian, baju, udah mandi lagi, dimandiin lagi, beres.
Saya makan lagi di situ, kasih mah kamu katanya puasa seminggu. Tuh. Dari tanggal sekian, sekarang tanggal sekian gitu. Ya. Jadi saya seminggu. Nah sekarang kalau kamu harus pulang, nanti bilang sama istri kamu yang sah, yang di rumah, Istri yang asli ya. ada persyaratan ini. Dan Oke. kamu harus punya kamar sendiri. Nah singkat cerita, saya pulang. Waktu itu saya ngobrol gini begini, ya akhirnya Bapak ceritain lah ya itu ceritain kejadian yang di sono. Ya, akhirnya saya bikin kamar Pak, sendiri. Ya. Jadi untuk kedatangan dia, karena ada perjanjian di situ, dia itu Selasa Kliwon sama malam Jumat Kliwon Datang ke rumah Bapak nih. datang ke rumah. Oke. Nah tuh saya bikin. Nah waktu jalan jangka seminggu 2 minggu itu dijalani normal-normal aja Pak. Saya masih kerja, Ya. menjalanin usaha, tapi ketika malam saya mimpi ketemu dia, ketemu Oke. istri itu. Di pikiran jangka seminggu tuh masih galau aja Pak. Pikiran itu yang saya masuk ke alam lain itu. Iya. Betul. Nah akhirnya ketemu lah waktu itu tanggal berapa ya, saya lupa tanggalnya, pokoknya di malam Jumat Kliwon. Ketemu lagi nih sama Ya istri. ketemu Selasa Kliwon. Istri saya pribadi yang di rumah dia ngungsi, malah Oh. ngungsi ke rumah Orang tua. kakaknya. Oke. Ke rumah kakaknya dengan alasan mau istilahnya nemenin, Iya. gendong lah. Saya di rumah sendirian ditinggal, emang sekitar jam 7 jam 8 belum ada apa-apa Pak. Nah ketika masuk jam 9 atau jam 10, nah di situ baru terasa Pak, wangi bunga-bunga, Oke. minyak. Bapak belum tidur nih. Belum. Itu belum, karena nunggu sambil istilahnya kita habis sholat isya, saya ngewiridin yang dikasih Iya. amalan. Iya. Nah, kecium lah, saya hafal waktu itu, inget Wanginya. wangi minyaknya itu. Oke. Datang, istri saya datang gitu. Ya mungkin datangnya sekitar jam 10 atau jam 11 dia datang. Ada bisikan di kuping, bisikan. Kak, ya mungkin bahasanya Kak atau A mungkin ya. Iya. Kak, saya datang. Dan di mana? Udah katanya merem. Pas merem, suruh buka, ada Oh. di depan mata saya. Itu udah seksi banget itu. Oh gitu. Udah seksi banget itu. Beda sama yang pas acara nikah itu. Acara nikah ini seksi, pakai gaun serba putih, terus disanggulnya putih-putih. Wah, sangat tergoda. Tapi saya ingat waktu itu, dikarenakan saya mungkin ada perjanjian itu ya yang nahan saya. Saya nyampe malam itu nggak bisa melakukan seperti hubungan badan. Betul. Bahkan saya merayu, saya misalnya masih istilahnya pikiran dan perasaan saya, hati saya ini masih galau, saya masih punya utang belum kebayar. Oke. Nah di situ dia memberikan istilahkan bukan uang Pak, bukan harta benda, bukan emas yang saya lihat di rumah dia itu, di istana dia itu. Dia malah kan ngasih satu nasihat ke saya untuk usaha atau kerja keras. Oh. Kerja keras, harus banting tulang. Itu obrol ya, dalam obrolan ya. Obrolan. Dalam Nah, obrolan. saya kan berkeluh kesah. Betul. Yang namanya ke istri kan, Iya, udah aku iya. istri. Iya. Saya kan tahu istilahnya itu dia itu mungkin bangsa jin ya. Iya. Jin. Saya berkeluh kesah ke dia. Ya dia juga memberikan istilahnya solusi atau wejangan atau pepatah, suruh kerja keras. Yang nama kerja keras itu mau kuli,
mau dagang, mau tani, silahkan jalanin. Oke. Jangan putus asa. Ya, masih teringat saya di kuping. Apapun pekerjaan, nikmati pekerjaan itu sambil berdoa, sambil ibadah. Itu yang masih terngiang di kuping saya. Oke, tahan Pak.